Bismillahirrahmanirrahim. Bisamashtarau bi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu bahjan ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisama iku saeleleke apane panggonan istarau kang tuku aibau tegese memperjualbelikan lah ya sapa alladzina kafaru utawa kafirin mau biklan ma anfusahum ing awak dhewe kafirin ai hadduha tegese bagiane anfusahum minat thawabi saking ganjaran wa ma tawi maik iku nakiratun nakirah bimakna syai'an kelawan gunake maknane lafaz syai'an sesuatu. Tamyizun iku dadi tamyiz li fa'ili bi sama kedue fa'il lafaz bi sama wal mahsusu lan utawi kang dikhususke iku bidzami kelawan dicacat ya ayak furu utawi yen to kafir sapa kafirin ai kufruhum tegese kafirin bima kelawan perkara angzala kang wis nurunake sapa Allah nyatane minal Qur'ani saing Al-Qur'an baghyan krana arahe hasud iri dengki. Maf'ulun lah iku dadi maf'ul lah liyakfuru tegese dadi kafir sapa kafirin ay hasadan tegese krana hasud ala yunazzila ing atase ento nurunake sapa Allah bitakhfifi kelawan diwaca ringan ayunzila wa tasdidi lan diwaca berat ayunazzila ana dua bacaan min fadlihi saking kanugrahane Allah al wahya ing wahyu ala man yatase wong yasau kang ngersake sapa Allah lirisalati krono arai risalah utusan min ibadi saing pira-pira kaulane Allah fabau mongonuli nolak aero jauh bali semua kafirin bi ghadabin kelawan oleh bendu minallahi saing Allah bi kufrihim sebab kufure kafirin bima kelawan perkara angzala kang wis nurunake sapa Allah ing ma wa tankiru ta tankir ghadab iku tankire nakirah iku li ta'zimi krana arae ngagungake ghadab lafaz ghadab nakirah itu dalam rangka apa maknane ghadab itu marah itu sangat marah
ala ghadabin ngatasi bendu istahaku kang haki sapa kafir hu ing ghadab min qablu saing sadurunge nuzulul Quran. Tulis dhewe saing sadurunge nuzulil Quran bitadwi Taurat kelawan nyak-nyake Taurat wal kufri lan kufur bi Isa kelawan Nabi wa Isa. Walil kafirina lan kedue wong kafir kabeh adzabun tasiksa muhinun kang menghinakan aidu ihanatin tegese kang duweni ina. Jadi ini ayat masih melanjutkan firman Allah tentang laknat Allah kepada orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir tersebut memilih dunia, memilih kepentingan nafsunya, memilih kesenangan dunia dengan menggadaikan akhirat. Gitu. Bahkan sampai menentang ayat atau kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, kaitannya dengan Quran apa? Bagian apa? Iri. Jadi orang Bani Israel dulu itu sudah terkenal bahwa nanti urutan nabi-nabi yang turun itu sampai kepada nabi akhir zaman itu adalah dari keturunan Bani Israel. Itu sudah dinanti-nanti, sudah diceritakan dalam kitab Taurat, sudah diceritakan dalam kitab Injil bahwa akan datang Khotamul Anbiya wal Mursalin, utusan terakhir akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan rasul. Harapannya ya dari golongan mereka. Logikanya karena selama ini mayoritas nabi dan rasul itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel ya dari bangsa mereka sendiri. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Zakaria, ya semacam sampai Nabi Musa, Nabi Isa itu dalam rangka diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Gitu. Nah, logikanya ini pasti yang nanti adalah juga dari Bani Israel karena genetiknya, keturunannya, tradisinya yang sudah ada ratusan tahun berulang-ulang, nabi-nabi itu dari Bani Israel, dari kaum mereka. Gitu. Bangga. Tapi yang terjadi ternyata beda. Ya, itu loh kehebatan Allah. Gitu. Ketika orang berharap sesuatu, banyak berharap tentang sesuatu yang diharap-harapkan terjadi, tetapi Allah membuat skenario lain. Nah, gitu loh. Jadi kita tidak bisa membuat skenario untuk Allah, tidak bisa, karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Di antaranya Allah mengutus Nabi akhir zaman bukan di negeri Israel, bukan di negerinya orang-orang Bani Israel Yahudi, tetapi di negeri Arab. Ya, Nabi Muhammad. Yang terjadi akhirnya apa? Iri. Lu Nabi akhir zaman, Nabi yang paling ditunggu-tunggu sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang diutus untuk ke seluruh alam. Dulu nabi-nabi itu diutus untuk kelompok-kelompok tertentu, ya, untuk suku-suku tertentu. Tapi khusus untuk Nabi akhir zaman adalah diutus untuk ke seluruh umat manusia. Ya. Yang terjadi hasud, iri, dengki. Kok Muhammad? Kenapa bukan dari kita Bani Israel, orang-orang hebat, orang-orang keturunan nabi-nabi terdahulu? Kok Muhammad yang berada jauh dari keluarga mereka, dari kelompok mereka, dari golongan mereka, yang berada di Arab, di Mekah, gitu. Maka mereka iri. Nah, karena iri, karena tidak menyadari. Yang perlu disadari sini, kalau orang-orang yaitu menyadari, gitu, bahwa ayunazzila wa min fadlihi ala ma yasha' min ibadihi, gitu.
bahwa termasuk yang diturunkan wahyu oleh Allah itu adalah atas anugerah Allah, pilihannya Allah, bukan atas permintaan manusia. Terserah kehendak Allah mau mengutus siapapun menjadi utusannya. Manusia yang dipilih itu terserah Allah, bebas. Nabi nggak ada calonan nabi. Pernah dengar? Pernah kurang? Ada calonan nabi, Nabi Fikri. Nggak ada, nggak pernah. Makanya itu adalah salah satu kehendak dan anugerah Allah. Maka ketika orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu iri, yang terdapat adalah apa? Kemarahan dari Allah, kehinaan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Wa idza qila nalikane diucapke lahum maring kafirin to Yahudi to Bani Israel kena aminu imano sapa sira kabeh bima klan perkara angzala kang wis nurunake sapa Allah Al-Qur'an ya Al-Qur'an wa ghairu lan liyana Al-Qur'an. Hai orang-orang Israel, hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang kafir, berimanlah kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Imano, yakino, laksanakanlah ajaran kitab suci Al-Quran, Taurat, Injil. Ya jawabannya bagaimana? Qalu moko padha ngucap sapa kafirin, nu'minu iman sapa kita bima kelan perkara unzila kang diturunake apa ma alaina ing atase kita ai at-Taurat ya Taurat. Qala sapa wa ta'ala wa yakfuruna lan hale padha kafir sapa kafirin Bani Israil kena mau Bani Israil ya. Al wau ta wau iku lil hali kuwi hal kafir bima kelan perkara maraahu kang sak liyane ma aisimu tegese sak liyane ma Taurat salene Taurat au ba'du to sak usema minal Qur'ani saing Al-Qur'an wa huwa halu tawi Al-Qur'an iku al-haqqu nyoto bener halun iku hal musaddiqon halim bener ke halun saniyatun iku hal kang kedua muakidatun kang nguatke. Nah, musaddiqon ini terkibnya jadi hal kedua, fungsinya untuk muakidah menguatkan. 5 maring perkara mau kang sartane Bani Israil. Lah ketika orang-orang Bani Israil itu diperintah oleh Allah, imanlah kepada Quran, kitab yang telah diturunkan oleh Allah, kitab akhir untuk nabi terakhir. Seperti sebagaimana kamu mengimani Al-Qur'an, mengimani Taurat karo Injil. Lah jawabannya kami beriman kepada Taurat, tapi tidak percaya kepada Al-Qur'an. Loh, bedanya apa? Sama-sama kitab Allah, sama-sama kitab suci. Taurat kepada Nabi siapa? Musa. Injil kepada Nabi Isa. Zabur Nabi Daud. Al-Quran Nabi Muhammad. Sama-sama kitabnya Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Makanya rukun iman bagi wong Islam adalah diantaranya percaya atau iman kepada kitab-kitab Allah. 4 kitab suci itu harus kita percayai, itu adalah kitab suci dari Allah, kalamullah itu. Mengingkari salah satu kufur itu, ya nggak boleh. Nah sekarang banyak perubahan Pak. Kitab
Taurat sudah dirubah, kitab Injil sudah dirubah. Yo sing yang dirubah itu ya yang salah. Tapi bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab selain Al-Qur'an, itu harus kita percayai, ya. Orang itu diingkari tidak boleh. Nah, wong Bani Israel itu sikapnya kalau Taurat kami percaya, siap. Tapi kalau suruh diperintah beriman kepada Al-Quran, kami tolak, tidak mau. Padahal fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pembenar pada kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab Taurat ada keterangan begini, kitab Injil ada keterangan begini, maka diklarifikasi oleh Al-Quran, dikuatkan oleh keterangan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kul dawa sira Muhammad lahum maring Bani Israil, falima monggo krana apa taqtuluna padha mateni sapa sira kabeh, ai qataltum tegese mateni sapa sira kabeh anbiya Allah ing pira-pira nabine Allah min qablu ai qabli nuzulil Quran. Terus dilanjutkan oleh Allah, nah kalau kamu percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu Taurat dan Injil, kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah? Nabi-nabi Allah itu penjaga kitab-kitab suci. Nabi Musa diberi kitab Taurat. Setelahnya itu nabi-nabi setelahnya yang tidak diberi kitab suci oleh Allah itu menggunakan dan berpegangan kepada kitab suci Taurat. Lah kenapa kalian bunuh kalau kalian itu percaya dengan Taurat? Kenapa ada nabi-nabi Allah kamu bunuh? Bilang percaya masa mateni. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina beriman sapa sira kabeh bi Taurati kelawan Taurat. Wa kon itu mlan temen wis dilarang sapa sira kabeh fiya ing dalam Taurat angkot lihim sangking mateni anbiya. Kalau kamu percaya dengan Taurat, iman kepada Taurat, kenapa kamu tidak laksanakan ajaran Taurat? Dalam Taurat sudah dijelaskan bahwa dilarang, ada larangan membunuh para nabi. Tapi kebanyakan malah nabi-nabi orang Yahudi, orang Bani Israel dibunuh. Berarti kan bertentangan dengan Taurat. Padahal katanya itu mereka beriman kepada isi Taurat, tapi amaliannya bertentangan dengan kitab Taurat. Ya, ini ciri-ciri orang yang munafik, ya. Wal khitab utawi khitab iku lil maujudina kedue zaudi kang wujud kabeh fi zaman nabina ing dalam zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima sebab perkara fa'ala kang gawe sapa abahum para bapak-bapake Yahudi liridhom krana ridhone abaihim bihi kelaman ma. Jadi kalimat ini, kalam wah ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad. Ayo orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran. Enggak, kami sudah beriman dengan Taurat kok. Loh, kalau kamu beriman kepada Taurat, itu kenapa kamu tidak melaksanakan ajaran Taurat? Buktinya kamu membunuh para nabi Allah. Padahal dalam Taurat sudah dijelaskan dilarang membunuh para nabi, haram hukumnya, gitu. Nah.
Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma attakhadtum di walaqad lan yakti temen teka kum ing sira kabeh sapa Musa Nabi wa Musa bil bazinati kelawan nggawa pira-pira keterangan bil mujizati tegese kelawan pira-pira mujizat kal aso kaya tongkat wal yadi lan tangan wa falqil bahri lan misahke ya. Terus dilanjutkan oleh Nabi Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat. Ya. Di antara mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat kalaso. Tongkatnya itu ampuh, sakti. Bisa jadi ular. Ya. Bisa membelah lautan, bisa ditancapkan di batu mengalir air. Tumatakhotum nulin dadeke sapa sira kabeh al ijla ing pedhet anak sapi dadeke ilahan ing pangeran. Nabi Musa itu adalah Nabi Allah, utusan Allah dengan membawa kitab Taurat disertai dengan mukjizat-mukjizat. Tapi kalian malah menjadikan anak sapi sebagai Tuhan sembah. Lucu toh? Mimba'di saing sause mimba'di dhahabi saing sause lungone Nabi wa Musa ilal miqati maring batas. Ketika Nabi Musa itu sedang bertapa 40 hari untuk memperoleh wahyu Taurat di Gunung Tursina, ya, itu orang-orang yang menunggu 40 hari itu tidak sabar. Dibujuk oleh Musa Samiri yang kemudian menciptakan sembahan baru, menciptakan Tuhan baru yang berupa anak sapi yang membuat patung anak sapi dari emas disembah. Salah itu. Ya. Wa antum halu tawi sira kabeh iku zalimuna padha zalim kabeh bitikhadhi lan dadeke ilahan. Kamu itu tersesat. Kalian itu tersesat dengan menjadikan sapi sebagai sembahanmu. Wangel, orang itu cenderung tergelincir. Makanya belajar tauhid harus ada gurunya. Ya. Jadi biar jelas. Kamu tidak bisa ngaji sinau sendiri tanpa ada mursyidnya, tanpa ada mualimnya, tanpa ada ustadznya, tanpa ada syekhnya, tanpa ada gurunya. Apalagi ilmu-ilmu sing kaitannya dengan ilmu agama, gitu. Ngaji lewat Google, itu ya susah itu. Kalau sebagai tambahan tidak masalah, tapi kalau ngaji secara benar itu harus ada gurune sing cedhak. Kenapa? Karena ada sanadnya, ada kitabnya, ada sanad keilmuannya. Kalau ada gurunya, berarti gurunya pasti dulu punya guru. Gurunya punya guru lagi, punya kiai, gitu. Sampai kepada musoneh pengarang kitabnya. Lah berarti kalau ngaji kepada orang yang tidak punya guru, pada orang tapi tidak punya guru, ya bahaya meneh. Bagaimana bisa memahami? Belajar sendiri dari terjemah misalnya. Salah kaprah. Terjemah itu beda dengan tafsir. Nah, tafsir ini, tafsir Quran itu ditulis dan dikarang oleh para ulama dalam rangka untuk menjelaskan makna Al-Quran, untuk mempermudah penjelasan maksud Al-Quran itu yang mendekati kebenaran itu seperti apa. Jadi tafsir ini tidak mutlak benar. Makanya tafsir Al-Quran itu berkembang terus.
banyak kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama. Ya, karena itu bahwa kitab tafsir itu bukan sebuah kebenaran mutlak, tapi dalam rangka istihad keilmuan menjelaskan makna dari lafaz atau kalimat Al-Qur'an itu yang sesuai ku piye dengan konteksnya. Ya. Beda dengan terjemah. Terjemah kan makna perkata, beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa idza khadna lanalikane ngalap sapa kita mitsaqakum ing janji sira kabeh alal amali ngatasé ngamalke bima kelawan perkara fit Taurati dalam Taurat. Waqad rafa'na lan temen wis ngangkat sapa kita fauqakum ing dalem dhuwur sira kabeh atura ing gunung al jabal ya gunung khina imtanatum ing dalem nalikane bangkang sapa sira kabeh min qabuliya saking nampa Taurat lias kuto supaya tiba apa jabal alaikum ing atase sira. Jadi ketika diambil janji orang Yahudi ini untuk melaksanakan Taurat, ini gunung Tur ini diangkat oleh Allah di atas kepala mereka. Kalau sampai mereka itu menolak, gunung ini siap menghancurkan, jatuh dari atas mereka. Para medeni, ya. Karena saya ini penak sekarang, ya. Ngaji, semenut, karemu, ora karemu kan, ya. Makanya ngaji tenanan, jangan sampai kalah. Suatu saat bahwa yang kamu pelajari, sing kowe ngaji iki mesti ada manfaatnya, ya. Wakulna lan dawuh sapa kita khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Khudhu ngalapa sapa sira kabeh ma ing perkara ataina kang wis paring sapa kita kum ing sira kabeh bikuwatin kelawan kuat mujidin kelawan temenanan wastihadin lan penuh kekuatan. Maka peganglah Alkitab, peganglah Taurat yang telah kami berikan kepadamu dengan sepenuh kekuatanmu. Maksudnya apa? Lakukan, amalkan isi Taurat setelah kamu siap menerima Taurat ini. Wasma'u lan ngrungokno sapa sira kabeh ma ing perkara tuk maruna kang diperintah sapa sira kabeh bi kelawan ma sima qabulin kelawan ngrungu kanthi nampa. Dengarkanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dalam kitab Taurat, laksanakan. Qalu mongko padha ngucap sapa Yahudi sami'na krungu sapa kita kaulaka ing dawuh sira ya kami mendengar wasoina lan maksiat apa kita amroka ing perintah sira. Lho iki samina wasoina iki ciri-ciri orang Yahudi. Harusnya samina wato nah mendengar dan dilaksanakan. Bukan hanya mendengar tapi ditentang. Wa usribu lan dicampuri sapa Yahudi fi qulubi min dalam pira-pira atine Yahudi al-ijla ing sapi, anak sapi pedet ay kholata tegese nyampuri apa hubuhu senenge
ijl qulubahum ing pira-pira atine Yahudi kama yukhalitu kaya oleh nyampuri apa syarabu minuman. Sudah menyampur, sudah mendarah daging bahwa mereka itu menyembah sapi emas itu. Bikufrim sebab kufure Yahudi. Karena kekufuran mereka hatinya sudah tertutup. Disuruh beriman kepada Allah tetap menolak. Rungu mendengar perintah Allah, mendengar perintah kitab Taurat, tapi tidak mau melaksanakan. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dengan kecintaan kepada Tuhan-Tuhan lain. Sama orang Islam tidak mau mengamalkan Al-Quran, mendengar isi Al-Quran, bacaan Al-Quran, tapi hatinya sudah tertutup dengan apa? Nafsu-nafsu lain, nafsu duniawi, nafsu jabatan, nafsu kemuliaan, sehingga energi Quran yang dibaca itu orang pengaruh, tidak ada pengaruhnya, apalagi tidak paham. Kul dawa sama siro lahum maring Yahudi bi sama saelelai apane perkara saean tegese sesuatu ya muru kang perintah kum ing sira kabeh bi kelawan ma apa imanukum iman sira kabeh bi Taurati kelawan Taurat ibadatal ijli ing nyembah pedet. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina iman sapa sira kabeh biha kelawan Taurat. Kalau kamu benar-benar iman kepada Taurat, maka tinggalkan keyakinanmu menyembah berhala. Kama yamtum kaya oleh nyangka sapa sira kabeh. Al makna utai maknane iku lastum ora ana sapa sira kabeh iku bimukminina iman kabeh. Kamu tidak beriman karena tidak melaksanakan ajaran syariat. Lianal imana kron satemene iman iku layak muru ora perintah apa iman bi ibadatil ijli kelawan nyembah pedet. Loh, kalau iman ajaran agama yang benar itu tidak mungkin menganjurkan menyembah Tuhan selain Allah. Wal muradu ta kang dikarepke iku abahum para bapak Yahudi. Ai fakadzalika mongko kaya mengkono lastum antum mutawi sira kabeh iku lastum rano sapa sira kabeh ku bimukminina iman kabeh iku bimukminina wong kang iman kabeh bi Taurat kelawan Taurat. Sebagaimana bapak kalian yang menentang Taurat menyembah berhala, kalian juga bukan termasuk orang yang beriman kepada Taurat. Waqad kadzabtum lan temen goroh sapa sira kabeh Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, mengingkari kenabian Nabi Muhammad karena ada iri dengki, tidak mau percaya kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, wahyu Allah, ya. Wal iman uta iman biya kelawan Taurat iku layak muru ora perintah apa iman bitakdzibi kelawan mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu iman Taurat, pasti kamu akan mengikuti Nabi Muhammad, ya. Karena Nabi Muhammad sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Kalau kamu tidak beriman kepada Muhammad, itu bukti bahwa kamu tidak beriman kepada Taurat ataupun Injil. Wallahu a'lam bishawab.